Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan komunitas Kombel Belajar saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti selama 1 semester ini. Webinar kali ini adalah webinar santai-santai saja karena apa? Sepakat dengan tujuannya ya, dengan judulnya yaitu tentang evaluasi dan apa yang sudah kita lakukan selama 1 semester ini karena pada akhir semester satu ini maksudnya semester satu artiannya PMM ini. Oke, kali ini adalah tentang evaluasi apa yang sudah kita lakukan dalam 1 semester ini. Apa saja yang harus kita lakukan lebih baik ke depannya untuk mengerjakan PMM. Kita santai-santai saja untuk kali ini karena pekerjaan kita dianggap sudah selesai. Dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah mengerjakan semua tentang PMM-nya. Jadi Bapak Ibu guru semua harus sudah selesai mengerjakan PMM-nya. Karena apa? Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai guru untuk mengerjakan kegiatan ini. Karena pada endingnya nanti bagi guru ASN ini adalah untuk SKP yang dimana SKP ini sangat penting bagi guru ASN karena untuk kenaikan pangkat untuk segala sesuatu yang urusannya dengan kepegawaian pasti membutuhkan nilai dari SKP. Ini adalah bentuk laporan kita, kinerja kita. Nah, dan tentunya pada kali ini kita menggunakan PMM yang disinkronkan dengan kinerjanya. Oke, evaluasi kali ini yang saya maksud adalah Bapak Ibu yang di sini ikut webinar ini mudah-mudahan semuanya sudah sampai batas mengumpulkan data baik itu dari satu lembaga maupun kegiatan ini. Saya harapkan Bapak Ibu guru semuanya sudah cek hijau. Karena apa? Karena ini adalah ending atau finishing dari semua kegiatan PMM ini adalah checklist hijau nih, di mana Bapak Ibu guru sudah mendapatkan predikat yang nanti predikat ini akan dikirim ke dinas pendidikan dan dinas pendidikan sebagai organisasi tentunya punya tugas mengirim ke Kemendikbud. Nah, dari situlah nanti predikat itu yang sudah disetujui akan dikembalikan lagi kepada kita sebagai guru bahwa dalam 1 semester kita bisa mendapat predikat baik ini. Nah, artinya Bapak Ibu guru kali ini sudah harus menyelesaikan untuk kepenetapan predikat ini. Nah, sini bagi yang sudah mengikuti ini berkali-kali perjalanan komunitas belajar ini pasti sudah tahu bahwa kita sudah pernah melakukan Zoom atau webinar ini mulai dari observasi, refleksi dokumen, serta cara pengisiannya. Kita mengisi dokumen-dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahannya. Nah, jadi Bapak Ibu guru dalam waktu akhir semester ini, Bapak Ibu guru kiranya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, sudah mencapai penetapan predikat kinerja. Artinya ini sudah kirim ke Dinas Pendidikan sebagai satuan unit organisasi kita atau yang menaungi kita adalah unit organisasi Dinas Pendidikan. Ya, Bapak Ibu guru harusnya sudah tahu bahwa sudah dinilai. Nah, atau bisa saja Bapak Ibu guru mengingatkan kepala sekolahnya atau satu lembaga bahwa untuk segera mengirim hasil ini ke Dinas Pendidikan. Nah, dulu sebelum dikirim di sini pasti ada kirim ke Dinas
pendidikan. Makanya karena apa saya tekankan? Karena ini adalah kepentingannya juga untuk diri sendiri, untuk kepegawaian Bapak Ibu. Jangan sampai apa bahasanya, kelendrian. Kelendrian itu kelupaan. Tahu-tahu sudah lewat batas, baru kirim. Siapa nanti yang rugi? Yang rugi adalah Bapak Ibu sendiri. Dan ini pasti satu lembaga. Makanya butuh kekompakan. Dalam satu lembaga itu juga harus sudah menyelesaikan semuanya. Karena jika belum selesai semuanya, pastinya dalam satu lembaga ini tidak bisa mengirimkan datanya ke Dinas Pendidikan. Nah, tahap penilaian kinerja sudah selesai. Data berhasil dikirim ke Dinas Pendidikan. Anda dapat lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini. Di webinar saya yang tanggal 29 sudah ada bagaimana cara mengirim ke Dinas Pendidikan. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti sudah tahu karena hari ini sudah tanggal 30 kita evaluasi aja. Nanti kita akan belajar apa yang akan kita lakukan ke depannya yang mudah-mudah saja. Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini ini saya anggap sudah selesai dan kita hanya evaluasi bagaimana kita dulu melakukan ya, melakukan PMM ini. Ya, ini adalah login kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa, nah, Bapak Ibu yang masih belum selesai bisa melanjutkan pekerjaannya sampai dinilai oleh kepala sekolahnya. Oke, di sini saya akan login lagi, saya log out, saya akan masuk ke akun. Oke, masuk ke pengelolaan kinerjanya. Oke, ya. Di sini pasti Bapak Ibu guru harusnya sudah 100%. Pengembangan kompetensi sudah dikumpulkan, tugas tambahan sudah dikumpulkan. Ya. Pada hari ini, Bapak Ibu, saat ini atasan sedang melanjutkan tahap diskusikan tahap ini dengan atasan jika diperlukan. Oke. Nah, jika sudah mengirimkan data satu lembaga, maka tentang ini, Bapak Ibu, di predikat kinerja organisasi sedang diproses. Makanya kalau belum kirim, pasti masih di sini. Pengiriman data penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan. Makanya Bapak Ibu, saya yakin untuk hari-hari terakhir ini pasti dikejar oleh kepala sekolah atau lembaga dikejar oleh Dinas Pendidikan untuk segera mengirimkan data penilaian ini. Karena apa? Karena ini nanti akan berfungsi satu organisasi. Nah, ini adalah alur yang akan kita jalani dalam proses PMM ini. Pengiriman data penilaian kerja ke Dinas Pendidikan. Dilakukan setelah seluruh pegawai selesai dinilai. Pengiriman bukan tahap akhir dan dilakukan hanya agar predikat kinerja organisasi dapat diproses. Artinya, setelah dikirim pun penilaian ini masih bisa diubah. Berarti tidak paten. Oke. Predikat kinerja organisasi sedang diprosesnya. Kita menunggu kalau Dinas Pendidikan sudah direkomendasi dari Kemendikbud Ristek. Oke, setelah itu penempatan predikat kinerja pegawai. Nah, kita akan mendapatkan predikat kinerja pegawai. Terus penerimaan dokumen evaluasi. Ini masih dua yang terkunci. Karena apa? Ini menunggu semuanya selesai. Oke, klik saya mengerti. Nah, ini adalah alur kita dalam perjalanan mengerjakan
PMM. Lah, terus evaluasi yang kedua, bahwa Bapak Ibu guru juga sudah harus sinkron dengan akun e-kinerja. Itu adalah tahapannya. Karena apa? Karena nilai ini nanti akan masuk ke e-kinerja. Bapak Ibu guru masuk saja ke kinerja BKN Go ID login. Nah, Bapak Ibu masuk. Ini bagi Bapak Ibu guru yang belum melakukan sinkronisasi. Silahkan sinkron. Nah, ini untuk tahun 2024. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru, bagaimana cara sinkronnya? Cara sinkronnya, klik SKP ini, nanti akan muncul sinkron PMM. Nah, kemarin-kemarin banyak sekali yang bertanya, kok juga masih banyak ya, tidak muncul sinkron PMM. Nah, apa yang menjadi masalah ini? Kok tidak muncul sinkron PMM? Ini bahwa kalau tidak muncul ini, biasanya yang pertama, guru itu jabatan fungsionalnya, jabatannya masih struktural. Kadang ada yang belum punya JAPUNG, jabatan fungsional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, data ini biasanya tidak sama dengan data PMM. E-kinerja ini biasanya ada yang beda dengan PMM. Tidak tahu penulisannya atau tanggal lahirnya, namanya, ada komanya, pasti ada yang tidak sama. Jadi tidak muncul sinkron PMM. Nah, bisa jadi belum selesai makanya. Langkahnya apa kalau tidak muncul sinkron PMM ini? Sandingkan data e-kinerja dan dengan data PMM. Karena waktu dulu, kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu membuat akun PMN diaktifkan itu pasti ada data sudah benar atau belum, cek recheck. Nah, setuju. Nah, waktu itu kalau ada yang salah, mestinya belum dibenahi. Ya, makanya sekarang juga dibenahi lagi. Kalau ini masih salah, tidak muncul sinkron, larinya kemana? Ke operator BKD. Kalau untuk e-kinerja. Kalau yang salah PMM-nya, larinya ke operator dinas pendidikan untuk melakukan apa perbaikan data. Oke, kita lanjut tentang sinkron e-kinerja. Nah, pertama yang Bapak Ibu lakukan untuk sinkron PMM ini adalah Bapak Ibu membuat periode. Periode ini per bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, kenapa sampai Juni? Karena ini semester 1. Maka di sini hanya ada sampai Juni. Nah, Bapak Ibu membuat ini. Kalau yang belum sinkron. Buat Januari, buat Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan final. Nah, ini Bapak Ibu guru buat dulu periode bulanannya. Nah, setelah Bapak Ibu membuat periode bulanan ini, silakan Bapak Ibu klik sinkronisasi ini. Oke, sinkron. Nah, ini bisa dilakukan sinkron berulang-ulang. Karena apa? Ini nanti sampai Desember. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu guru sinkron, pasti di detail SKP ini akan muncul RHK ini. RHK muncul secara otomatis, tidak usah ngisi lagi seperti dulu. Ini sudah otomatis terisi. Nah, 100% info ini RHK-nya sudah nyambung dengan PMM. Makanya Ibu tidak usah ngisi lagi. Yang muncul biasanya yang paling jelas itu di tugas tambahan. Ibu mengikuti, Bapak Ibu mengikuti ekstrakurikuler atau apa, pasti muncul di sini. Di tugas tambahannya. Oke. Nah, ini sudah sinkron dengan PMM. Jadi tidak usah mengisi ini lagi. Ini sudah otomatis. Oke, selanjutnya masuk ke penilaian. Nah, penilaian ini juga langsung masuk dari PMM.
Kalau Bapak Ibu final, nah, Bapak Ibu baik pasti juga dapat baik. Nah, ini yang Mei dan Juni belum masuk. Ini nanti sinkronkan lagi setelah apa? Setelah periodenya bertambah. Ini kan nanti sampai Desember. Sampai Desember nanti akan periode yang tahunan ini, final ini akan menjadi nilai SKP kita. Baik ini dari mana? Nah, ini kan muncul nilai baik. Baik. Ya, baik ini dari PM. Nah, dari sini. Oke, ini Ahmad Sulistiono. Oke, kita cek. Makanya Bapak Ibu Guru harusnya sudah tahu nilai dari kepala sekolahnya. Oke. Nah, ini Ahmad Sulistiono di akun PMM. Ini dilihat melalui akun kepala sekolah. Nilainya baik. Ini ada nilai baik. Rekomendasinya baik. Nah, baik ini jika disinkronkan dengan akun kinerja juga muncul baik. Nah, baik, 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 baik. Nah, ini nilai ini langsung otomatis dari akun PMM ini atas nama Ahmad Sulistiono. Nah, baik. Nah, bagaimana kalau misalnya nilainya dari Supriyatno ini? Nah, ini juga beda-beda. Tinggal nilai yang A. Ya, kalau Supriyatno sangat baik. Nanti di akun kinerjanya pasti muncul sangat baik. Ya, karena ini sudah mau pensiun. Oke, oke, kita bahas yang satunya dulu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu guru sampai per hari ini lakukan sinkron dengan PMM dengan kinerja. Nah, sinkron ini nanti juga berkali-kali sampai Desember. Untuk saat ini silahkan disinkron agar muncul nilainya per bulan atau nilai bulanannya. Oke, itu adalah dari sinkronisasi PMM dan kerja. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sudah melalui tahapan ini. Oke, ini dari PMM dan kinerja. Oke, selanjutnya evaluasi ini saya rangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke saya bagaimana begitu. Berarti oke. Terus evaluasi selanjutnya adalah tentang pemilihan RHK. Oke. Sampai saat ini Bapak Ibu guru tentang RHK ini, RHK khususnya RHK pengembangan kompetensi. Masih banyak yang bertanya apakah bisa diubah, apakah bagaimana. Nah, Bapak Ibu guru sampai per hari ini tentang RHK pengembangan kompetensi ini adalah masih bisa dirubah. Oke, saya buktikan. Oke, klik, saya diskusi. Nah, di sini masih bisa dirubah, bisa dikurangi, bisa ditambah. Oke, Bapak Ibu guru, setelah membaca ini, ya, berdasarkan Perdijen GTK nomor 7607 ini, bahwa Bapak Ibu guru minimal 32 poin per semester. Artinya apa? Itu adalah nilai poin minimal yang harus dicapai oleh Bapak Ibu guru selama satu semester adalah 30 poin untuk
memenuhi ekspektasi atasan. Nah, jadi Bapak Ibu guru dalam satu semester ini minimal mendapat 32 poin. Nah, jika kurang mohon diskusikan dengan atasan. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Oke. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Oke. Nah, ini meningkatnya ini termasuk memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini poin ini Bapak Ibu guru adalah poin yang kita lakukan selama ini, yaitu kita ini adalah mengikuti praktek baik komunitas belajar. Nah, komunitas belajar sendiri punya syarat bagaimana untuk 4 poinnya itu adalah yang berdurasi 2 sampai 3 jam. Oke. Nah, ini catatan. Makanya Bapak Ibu guru sering membaca satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam. Setara 4 poin. Ya, berarti kegiatan ini, webinar ini tertulis durasinya. Nah, oke, kita lihat. Di sertifikat tertulis durasi. Misalnya contoh ini jam 15 sampai 18. Berarti ini 3 jam. Ya toh? Tertulis durasinya ini. Jadi ini 3 jam. 3 jam sudah memenuhi syarat ini. Satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam. Nah, ada durasinya. Itu baru setara 4 poin. Nah, begitu Bapak Ibu guru. Makanya webinar saya pasti minimal 2 jam. Ya untuk memenuhi ini satu kegiatan berdurasi. Oke. Nah, satu kegiatan ini 4 poin. Berarti kalau Bapak Ibu guru memilih ini 8 kegiatan, misalnya, nah, ini kan sudah dapat 32 poin sudah cukup. Berarti 8 sertifikat dari Kombel atau komunitas belajar itu sudah cukup memenuhi kebutuhan per semesternya, yaitu 32 poin. Apakah boleh nambah, Pak? Boleh. Nah, ini misalnya ditambah bimbingan teknis. Nah, itu terserah Bapak Ibu guru. Nah, tapi sampai detik ini kebanyakan banyak yang bingung. Misalnya memilih, nggih, mohon maaf kita makanya ini ada evaluasi. Itu tergantung Bapak Ibu guru. Ada yang memilih aksi nyata. Ya, nah, ini penelaah aksi nyata. Oke, kita cari yang aksi nyata biasa. Nah, kemarin ada yang memilih ini seminar. Kegiatan seminar, Pak, ini bagaimana untuk kegiatan seminar? Oke, Bapak Ibu, ada yang bertanya, apa bedanya webinar dan seminar? Oke, ini kalau seminar, lokakarya, simposium, Bapak Ibu, ini kita poinkan ke seminar. Kalau Bapak Ibu seminar itu punya hasil. Berarti Bapak Ibu guru misalnya punya artikel, punya PTK, punya tulisan yang diseminarkan, dipublikasikan. Nah, itu namanya seminar. Jadi seminar itu ada hasil yang diseminarkan. Misalnya contohnya yang dulu-dulu kalau Bapak Ibu masih ingat. Seminar penelitian tindakan kelas atau seminar artikel pendidikan. Nah, itu diseminarkan. Berarti ada hasil Bapak Ibu guru yang diseminarkan. Nah, itu nanti intinya apa? Ya bisa pertama kalau dulu.
ada berita acara, ada seminarnya, ada pesertanya, ada yang mengesahkan itu seminar. Nah, biasanya seminar itu diwadahi oleh KKG, MGMP. Nah, itulah yang mengeluarkan sertifikat. Beda dengan webinar ini, kita sudah diwadahi oleh akun PMM ini mengadakan webinar. Jadi beda antara webinar kali ini dengan seminar. Kalau seminar, Bapak Ibu bisa menyeminarkan hasilnya. Ini tentang seminar. Terus tentang coaching atau mentor. Nah, Bapak Ibu sebagai mentor atau coachingnya. Berarti Bapak Ibu yang berperan. Nah, ada lagi yang apa aksi nyata. Ada aksi nyata apakah ini mudah atau sulit untuk aksi nyata ini? Nah, kalau Bapak Ibu memilih aksi nyata, berarti jangan apa ya harus dipersiapkan dulu karena ikut aksi nyata itu butuh persetujuannya yang memakan waktu. Berarti tidak bisa cepat-cepat. Berarti misalnya mulai semester awal kalau memang memilih aksi nyata, Bapak Ibu guru harus segera menyiapkan aksi nyatanya. Oke. Terus yang paling mudah sebenarnya ini pasti semua, tapi ini nanti buktinya banyak, yaitu penyusun perangkat ajar. Nah, sebenarnya inilah yang harusnya masuk gitu karena setiap guru pasti punya perangkat ajar. Nah, ini di-scan, di-upload di sini. Perangkat ajarnya ini di PMM setara dengan 24 poin. Pasti Bapak Ibu guru mempunyai modul ajar atau RPP. Ya, itu yang diupload. Nah, bisa diupload terlebih dahulu di hasil karya. Di akun PMM kan ada hasil karya. Nah, perangkat ajar. Nah, itu bisa diupload di situ, lalu dimasukkan di sini juga bisa sebagai bahan dokumen perangkat ajar. Ini pasti, harusnya ini wajib. Kalau saya pribadi misalnya ini sebagai penentu ini saya wajibkan misalnya. Karena apa? Karena guru pasti punya perangkat ajar. Oke, ini hanya evaluasi hanya kita memilih yang mudah-mudah. Oke. Penelaah perangkat ajar. Nah, oke, pakai narasumber. Nah, tapi kalau saya pribadi untuk evaluasi kita yang paling mudah adalah Kombel dan BIMTEK. Itu yang paling mudah. Pak, apakah harus dari PMM? Oh, tidak. Sertifikat yang Bapak Ibu upload itu bisa dari offline atau misalnya Dinas Pendidikan mengadakan BIMTEK. Nah, kita kan sering tuh Dinas Pendidikan, KKG atau MGMP melakukan BIMTEK, misalnya BIMTEK tentang menyusun perangkat ajar. Nah, itu kan mendapat sertifikat BIMTEK ya, itu bisa ya Bapak Ibu guru diupload di sini, tidak harus dari PMM ini. PMM ini hanya wadah untuk melakukan apa webinar, lain-lain, BIMTEK. Ya, melalui apa? Melalui webinar ini. Karena apa? Ini adalah wadah agar kita bisa belajar bersama diwadahi melalui komunitas. Komunitas ini hanyalah wadah. Berarti apakah bisa dari offline-nya apa? Sangat bisa. Tapi yang berhubungan dengan pendidikan. Makanya setiap RHK di sini pasti tertulis yang ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, pasti bimbingan yang bersertifikat di bidang pendidikan. Nah, yang ada kaitannya dengan pendidikan. Berarti boleh, sangat boleh. Tidak harus dari PMM ini. Misalnya Bapak Ibu ikut BIMTEK di Dinas Pendidikan, di MGMP, atau di KKG. Nah, itu sangat boleh. Asal mengeluarkan sertifikatnya. Ada fintech juga itu durasinya 2 sampai 3 hari karena 32 jam. Oke, ini tentang RHK. RHK memilih yang mudah-mudah. RHK masih bisa diubah untuk sampai saat ini. Ini tentang RHK. Oke.
Ini tidak saya ubah. Nah, oke, kita lanjut tentang ini yang sering menjadi pertanyaan. Oke, tugas tambahan. Oke, tugas tambahan ini mudah. Bapak Ibu tinggal. Ini juga masih bisa diubah. Sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Oke. Nah, nanti kita akan masuk semester 2 dari PMM. Tapi kalau dari pembelajaran pasti semester 1 lagi. Nah, kita harus mempersiapkan apa yang nanti kita akan masukkan ke dalam PMM ini. Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih masih mengikuti kegiatan ini. Oke, ini masih belum apa ya? Masih belum masuk ke semester berikutnya. Berarti Bapak Ibu dalam pemilihan ini nanti Bapak Ibu bisa, oke, bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan dalam semester berikutnya untuk PMM. Bapak Ibu guru bisa mempersiapkan modul-modul ajar yang bagus untuk apa? Untuk isi dokumen persiapan. Mulai dari jadwal, dari modul, atau RPP untuk kita lakukan membuktikan pelaksanaan observasi oleh atasan. Untuk observasi ini, Bapak Ibu guru bisa persiapkan yang lebih bagus meningkat dari kegiatan sebelumnya. Saya yakin isinya juga masih sama-sama seperti ini. Oke. Tadi kemarin masih ada, Pak, bagaimana kalau nilai saya di bawah ekspektasi? Apakah bisa diubah? Masih bisa. Makanya yang dulu masih ikut Zoom saya, ubahnya di sini. Klik ubah ini loh. Kalau ini saya tidak berani ngeklik karena sudah finish ini. Nah, klik ubah ini nanti Bapak Ibu klik ubah saja ini, terus minta persetujuan kepala sekolah tentang perubahan ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru mengulangi lagi mengisi pembinaan kinerja isi dokumen tidak lanjut ini. Terus nanti setelah dinilai, Bapak Ibu mengisi pembinaan isi dokumen refleksi tindak lanjut ini. Ini ubah saja. Kalau dirasa nilainya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, itu tapi syaratnya berdiskusi dengan kepala sekolah Bapak Ibu guru. Oke, ini tentang ini. Oke, saya tekankan lagi pada tahap akhir Juni ini. Mohon Bapak Ibu guru sekiranya tahu bersama lembaga atau kepala sekolah sudah menyelesaikan ini semua. Oke. Setelah sudah menyelesaikan ini, pastikan Bapak Ibu guru juga tahu sudah mendapat nilai, sudah dinilai oleh kepala sekolah. Loh, Pak, saya tidak pernah berkonsultasi. Bagaimana saya tahu saya sudah dinilai atau belum? Nah, Bapak Ibu sudah 100% atau belum? Kalau masih 75%, berarti belum dinilai. Oke, saya tekankan lagi, Bapak Ibu guru sudah harus dinilai. Sudah harus centang hijau. Oke, sudah harus sinkron kinerja. Oke, saya ulangi, sudah harus sinkron kinerja, yaitu PMM-nya sudah harus sinkron dengan kinerja. Oke. Pertama, Bapak Ibu guru sudah harus 100% semuanya terupload. Kedua, Bapak Ibu guru sudah harus centang hijau ini agar bisa sinkron dengan kinerja. Oke, ini kedua. Ketiga, Bapak Ibu guru sudah mendapat nilai predikat. Oke, Bapak Ibu guru sudah mendapat predikat. Misalnya baik sesuai ekspektasi.
Terus yang ketiga, lembaga Bapak Ibu guru sudah mengirim ke Dinas Pendidikan. Nah, jika Bapak Ibu di guru di sini ada yang belum selesai, saya yakin nanti akan dikejar oleh kepala sekolahnya. Karena apa kebutuhannya? Agar lembaga bisa mengirim data penilaian PKG ini atau penilaian kinerja guru ini ke unit organisasi pendidikan, dinas pendidikan. Oke. Dari materi pertama ini intinya Bapak Ibu guru sudah harus selesai tugasnya melakukan pengisian data PMN. Yang kedua, Bapak Ibu guru sudah harus dinilai kepala sekolah. Karena kalau tidak dinilai, saya yakin yang nanti rugi adalah Bapak Ibu guru sendiri. Yang ketiga, kepala sekolah sudah nanti atau hari ini sudah bisa melakukan kirim data ke Dinas Pendidikan. Yaitu tahapan semester 1 ini yang harus dilalui. Dan sudah sinkron kinerjanya. Oke, saya kira pertemuan pertama ini sampai di sini. Nanti pertemuan kedua kita lanjut alur bagaimana caranya kita mengisi akun PMM mulai dari awal sampai akhir, mulai dari merubah nilai, merubah RHK, dan sinkron ke kinerja. Oke, Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke materi berikutnya.